Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ilmu Pengetahuan dan Mitigasi Bencana. Saya Salsabila Putri. Saya Aisyah Sulaka. Saya Dea Aprianti. Saya Ilham Mujirin Pati. Saya Davina Syaharani. Saya Gabriela Lasmaria Lupan Korwan. Saya Salsa Afrijana Inggris. Di sini kami akan membuat video edukasi sebelum bencana, saat terjadi bencana, dan sesudah terjadi bencana. Selamat menyaksikan. Bye. Gempa bumi jadi tsunami, kebakaran hingga banjir bandang. Pikirkan keselamatan untuk diri juga keluarga. Hai adik-adik semua. Wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan minum, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? 1. Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. 2. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan untuk bersih-bersih kita, sahabat. Yang ketiga, ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif, sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Yang kelima adalah hemat air. Perilaku hemat juga penting loh. Kita seringkali menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya itu, kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Selanjutnya adalah banjir. Hai adik-adik semua, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir yang menyebabkan banyak kerusakan. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam, seperti membuang sampah di sungai. Yang kedua, peristiwa alam, seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti penebangan hutan, kurangnya resapan air, dan pembangunan pemukiman di bantaran sungai, dan lain sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan, sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor loh, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana.
Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Adik-adik semua, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah, adik-adik semua, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya, membersihkan rumah menggunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik. Dan hati-hati, gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Bencana tanah longsor. Tanah longsor dapat terjadi akibat ulah manusia yang salah satunya yaitu menebang pohon sembarangan atau menebang pohon di lereng. Dan juga tanah longsor dapat terjadi karena tanah yang bergeser dan tanah yang bergeser tersebut menyebabkan erosi dan tanah longsor. Nah, inilah yang terjadi akibat menebang pohon di lereng. Tanah dan bebatuan tersebut dapat bergerak ke bawah atau keluar lereng yang menyebabkan tanah longsor. Nah, akibatnya banyak manusia yang menjadi korban karena ulah salah satu manusia yang menebang pohon sembarangan di lereng. Inilah contohnya beberapa manusia yang menjadi korban. Nah, teman-teman, mari kita lihat bagaimana cara menanggulangi tanah longsor. Yang pertama yaitu menjaga kelestarian pepohonan yang berada di bagian atas lereng pemukiman. Yang kedua, segera menutup retakan supaya air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan tersebut. Yang ketiga, menebang pohon di lereng agar tanah tidak longsor. Yang keempat, jangan mendirikan bangunan di daerah tebing yang terjal. Yang kelima, jangan melakukan penggalian pada tanah yang terjal. Keenam, langsung laporkan kepada kepala desa atau masyarakat setempat apabila terjadi tanah longsor. Apa itu angin puting beliung? Yaitu angin kencang yang berputar yang berasal dari awan cumulonimbus dengan kecepatan 64 km per jam atau lebih dengan durasi yang singkat. Kapan waktu terjadinya? Angin puting beliung terjadi pada peralihan antara musim kemarau dan musim hujan, begitu pula sebaliknya. Peralihan antara musim hujan ke musim kemarau atau lebih kita kenal dengan istilah pancaroba. Dapat juga terjadi pada musim hujan, di mana 1 hingga 3 hari berturut-turut tidak terjadi hujan. Dan biasanya, angin puting beliung terjadi pada rentang waktu siang hingga sore hari. Bagi sobat yang belum tahu, yuk kita kenali tanda-tanda serta proses terjadinya angin puting beliung.
Pada malam hingga dini hari, udara terasa panas, gerah, dan pengap. Dan pada pagi menjelang siang, terlihat pertumbuhan awan-awan cumulus yang menjulang tinggi berbentuk seperti bunga kol dan cepat berubah warna menjadi abu-abu gelap yang dikenal sebagai awan cumulonimbus. Di daerah sekitar pepohonan mulai bergoyang cepat, aliran udara yang terasa dingin, dan mulai terdengar suara petir. Pada dasar awan cumulonimbus terlihat pusaran angin yang jelas seperti belalai dengan kecepatan angin 64 km per jam atau lebih. Arah gerak angin puting beliung tersebut mengikuti awan cumulonimbus dan aliran yang terdapat bisa mencapai 5 hingga 10 km dengan durasi terjadinya angin puting beliung 3 hingga 5 menit. Berikut langkah dan antisipasi untuk mengurangi risiko bencana akibat angin puting beliung. Menebang pohon yang rimbun dan tinggi, memperkuat atap rumah yang rapuh, serta mencari tempat berlindung di saat terjadinya angin puting beliung. Nah, itu tadi video edukasi dari kelompok kami. Video ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bencana alam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.